Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita masih dalam bab sabar ya. Hadis nomor berapa? Hah? Oh iya. Ta'un ya. Hadis Ta'un an Aisyah radhiyallahu taala annaha sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ta'un. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya beliau bertanya kepada Rasulullah SAW tentang ta'un. Ta'un adalah penyakit yang mewabah, yang mengenai orang begitu banyak, menular dengan cepat. Fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah Ta'ala 'ala man yasha. Maka Nabi mengabarkan kepada Aisyah bahwasanya ta'un dulu adalah azab yang Allah kirim untuk Allah siksa siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahu Allah Ta'ala rahmatan lil mu'minin. Adapun bagi kaum mukminin Allah menjadikan ta'un tersebut sebagai rahmat. Falaysa min 'abdin yaqa'u fi ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mithlu ajri syahid. Kata Nabi SAW, kenapa ta'un dikatakan rahmat? Karena tidaklah seorang hamba yang di kampungnya ditimpa dengan ta'un, penyakit wabah, lalu dia tetap bersabar di negerinya tersebut dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tahu bahwasanya tidak akan menimpa dia kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dia akan mendapatkan pahala orang mati syahid ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ta'un yang tadinya dijadikan azab bagi umat terdahulu ternyata sekarang menjadi rahmat bagi seorang mukmin jika dia bersabar menghadapi ta'un tersebut. Nah, Nabi SAW mengajarkan kita dalam menghadapi ta'un. Dalam hadis kata Nabi SAW, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdumu alaihi." Kalau kalian mendengar ada suatu wabah di suatu negeri, maka jangan datang ke situ. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu. Dan sebaliknya jika kalian sedang di suatu negeri ternyata di situ ditimpa dengan ta'un maka jangan keluar. Ya, jadi kalau kita dengar di negeri lain jangan kita datangi. Kalau kita berada di suatu negeri sedang ditimpa dengan ta'un maka jangan keluar, bersabar. Kalau memang Allah mentakdirkan kita selamat, kita bakalan selamat ya. Tapi kalau Allah mentakdirkan kita meninggal dunia karena ta'un tersebut maka mendapatkan ganjaran mati syahid ya. Dan ini menunjukkan akan keutamaan bersabar menghadapi ta'un ya. Tentu ini adalah ujian yang sangat berat bagaimana seorang satu di negerinya tahu-tahu ditimpa dengan wabah kemudian dilarang untuk keluar dari negeri tersebut. Karena kalau dia keluar dan dia sudah terkena wabah bisa akhirnya mengena negeri yang lain dan itu berbahaya ya. Maka aturannya demikian. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Inna Allah azza wa jalla qala." Sungguhnya Allah azza wa jalla berkata, "Idza btalaitu 'abdi bihabibataihi fasabara." Jika aku menguji hambaku dengan dua perkara yang dia cintai yaitu kedua matanya lantas dia bersabar, awwadtuhu minha al-jannah. Awwadtuhu minhuma al-jannah. Maka aku akan menggantikan kedua perkara yang dia cintai tersebut, kedua matanya tersebut yang aku ambil, akan aku ganti dengan surga. Ya, ini hadis juga mengajarkan kepada seorang untuk bersabar ya. Sungguh berat seorang diuji dengan kebutaan ya. Ada orang yang baru lahir dalam kondisi buta. Dia tidak pernah melihat keindahan dunia, dia tidak pernah melihat ya bagaimana cantiknya dunia ini ya. Itu ujiannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang lahir dalam kondisi melihat kemudian di tengah kehidupannya kedua matanya diambil.
Dia sudah sempat melihat keindahan, dia sudah melihat bagaimana cantiknya dunia ini. Dia bisa melihat berbagai macam ya kenikmatan. Tahu-tahu kedua matanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang mendapat ujian seperti ini, buta di tengah kehidupannya. Di antaranya seperti para ulama seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala yang kalau tidak salah beliau mengalami kebutaan di usia sekitar umur 20 tahun ya atau umur sekian tertentu, kemudian beliau buta. Sebelumnya masih bisa melihat ya. Tiba-tiba kedua matanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu ujian yang sangat berat. Sebagaimana juga yang baru-baru menimpa adik kelas saya ya di Jogja dan juga adik kelas di Madinah ya. Seorang hafidz Quran ya, seorang ustadz hafidz Quran, luar biasa suaranya, indahnya suaranya. Kemudian terkena kecelakaan, saraf matanya semua putus sehingga tidak bisa melihat lagi. Saya sholat di belakang dia jadi imam, subhanallah bacaan tetap indah tetapi tidak bisa melihat, dituntun oleh orang kemudian jadi imam baca. Ya. Yaitu ujian yang sangat luar biasa ya. Yang sebelumnya banyak mungkin gadis menawarkan diri untuk menjadi istrinya, setelah dia terkena musibah mungkin suasananya berubah. Tentu ini semua adalah ujian yang tidak semua orang bisa tegar menghadapinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idzabtalaitu 'abdi bihabibataihi." Jika aku menguji hambaku dengan dua matanya, fasabara, ada syaratnya harus bersabar. Maka awatuhu min humal jannah, maka aku akan gantikan bagi dia surga. Ini pahala yang sangat besar ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Ya kalau kita baca hadis seperti ini ya, kita ini enggak ada apa-apanya ya. Ujian-ujian orang itu sangat luar biasa. Makanya kita jangan terlalu cengeng ya. Ibu-ibu jangan terlalu manja, jangan terlalu apa? Cengeng ya. Hadapi ujian, kalau dikasih ujian Allah kalau kasih ujian sama kita, mestinya kita bisa menghadapinya ya. Mestinya kita menghadapinya dengan syarat kita bersabar dan minta dikuatkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin sempat ketemu dengan seorang ulama, kemudian ngobrol dengan ulama tersebut beberapa hari lalu. Kemudian dia bercerita tentang seorang dai ya yang berasal dari Kuwait ya. Namanya Walidul Ali ya. Dia lulusan Madinah, doktor, punya risalah ilmiah tentang tauhid tentang dari Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Intinya dia beberapa bersaudara dan dia paling dekat dengan bapaknya. Setiap hari dia pasti punya jadwal ngobrol sama bapaknya. Tidak mungkin tidak ya. Dan dia yang paling tua. Sementara adik-adiknya tidak bisa meniru seperti dia. Sehingga kalau ada pertemuan dengan siapapun datang, ada tamu dari jauh datang ke Kuwait ketemu dengan dia bilang, "Mohon maaf saya ada biasa jadwal sama orang tua." Kemudian ngobrol sama orang tua, ketawa ketiwi, bercanda seperti temannya ya. Sampai Syekh mengatakan, ulama yang saya ketemu tadi mengatakan, "Saya tidak pernah melihat hubungan seorang anak dengan bapak seperti si fulan ini." Hubungannya dengan bapaknya seperti kawan dekat, ngobrol, ketawa ketiwi, minum kopi, bercanda. Saya tidak pernah melihat seperti itu. Ya. Subhanallah, dan dia sering berdakwah ke sana kemari ini Walid ini. Sempat ke Indonesia juga pernah dan sering ke Afrika. Jadi adik-adiknya belajar dari dia bagaimana menghargai orang tua, bagaimana menghormati orang tua, bagaimana berbakti kepada orang tua dan betapa kedua orang tuanya sangat sayang kepada dia. Sampai akhirnya dia ke Afrika berdakwah, tahu-tahu terjadi tembak-tembakan dan akhirnya dia meninggal dunia. Meninggal dunia, Syekh yang ngobrol sama saya ini datang ke Kuwait menyolatkan yang meninggal ini, yang mati syahid tersebut kena tembakan dan yang lainnya. Sebenarnya yang menakjubkan kata Syekh, saya melihat bapaknya penuh dengan kesabaran, ya, penuh dengan kesabaran, tanpa tanpa goyang sama sekali, dengan tenang menghadapi tamu, kemudian membawa ini mayat ke kuburan, termasuk Syekh yang menurunkan ke dalam kuburan sehingga dia melihat kondisi waktu itu. Ya. Sampai kemudian waktu dikuburkan semua ditutup, bapaknya bicara, "Ya Allah, saksikanlah bahwasanya saya ridha dengan keputusanmu." Intinya dia mengatakan, "Saya bangga punya anak mati syahid." Seperti itu. Subhanallah. Orang-orang semua heran melihat kondisi bapaknya yang begitu tegar. Mereka tahu ini bapak sangat sayang kepada anaknya, luar biasa. Anak yang sangat dia banggakan, orang alim, doktor ya, dakwah ke sana kemari.
selalu ngobrol sama dia tiap hari. Tapi dia berdiri di depan kuburan dan mengatakan, "Ya Allah, saksikanlah bahwasanya saya ridha dengan keputusanmu." Kemudian akhirnya setiap dia pulang ada orang datang mau takziah. Dia bilang, "Kau ke sini ingin memberi takziah atau memberi selamat?" Ya. Kalau ingin takziah pulang. Bikin selamat, anak saya mati syahid, kasih selamat. Bapaknya bilang begitu. Akhirnya berjalan beberapa tahun kemudian, itu kisah kematiannya masyhur, tersebar di Facebook dan yang lainnya. Ya, orang alim ini. Intinya beberapa tahun kemudian Syekh, ya, ulama yang saya ketemu ini, ketemu lagi dengan bapaknya, ngobrol. Ngobrol-ngobrol sampai pada kisah kematian anaknya, kondisi waktu di kuburan. Maka Syekh bertanya, "Ya ya paman, menakjubkan waktu Anda di kuburan bisa tegar. Apa rahasianya ya? Apa rahasianya kok bisa tegar?" Maka akhirnya ya bapak dari orang ini cerita ya. Waktu dapat kabar saya ditelepon ya. Ada desas-desus bahwasanya anak saya terkena kecelakaan atau kena tembakan dan yang lainnya. Maka saya terima telepon dengan begitu sangat sedih. Terus saya sampaikan lagi, "Tolong berikan saya kabar yang pasti. Bagaimana kondisi anak saya?" Beberapa saat kemudian datang telepon. Datang telepon bahwasanya anakmu telah meninggal dunia. Apa yang saya ucapkan pertama kali? Langsung dia mengatakan, "Ya Allah," saya berdoa langsung kepada Allah. "Ya Allah, Engkau telah mengambil buah hatiku." Kata bapak ini. "Innaka akhadta faldata kabidi." Kalau dalam bahasa Arab artinya, engkau telah mengambil intisari hatiku. Ini anak yang paling aku cintai. "Urbut ala qalbi." Ya Allah, tegarkanlah hatiku. Dan tegarkanlah ibunya, istriku, tegarkan hatinya. Itu yang saya ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya kesedihan luar biasa, tiba-tiba Allah hilangkan. Sehingga dia tegar menghadapi ujian. Makanya saya bilang subhanallah, kita ini dalam kehidupan terkadang dikasih ujian yang ringan-ringan, kita sudah meronta-ronta, sudah cengeng, sudah teriak-teriak, marah sana, marah sini, sudah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang lainnya. Terkadang kita mendengar cerita-cerita kisah nyata dari orang yang kita kenal, yang kita tahu orang tersebut, maka kita merasa diri kita tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Ya, bagaimana kesabaran kita sangat kurang. Oleh karenanya masalah sabar ini harus kita sering ulang-ulang. Kita baca bagaimana hadis-hadis tentang sabar agar kita bisa bersabar menghadapi kehidupan ini. Betapa banyak perkara tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan. Alhamdulillah sering Allah kasih kita kebahagiaan, tetapi tidak semua rencana yang kita kehendaki sesuai dengan keinginan. Ya, tidak semua cita-cita bisa terkabulkan. Sebagaimana berkata orang, betapa sering nakoda ya menjalankan kapalnya, ternyata angin berlawanan dengan arah yang dia kehendaki, sehingga dia menghadapi ujian di hadapan dalam perjalanannya berlabuh tersebut. Baik, kita lanjutkan. Kata Nabi SAW atau dalam hadis dari kata Imam Nawawi rahimahullah taala, wa an Atha bin Abi Rabah, dari Atha bin Abi Rabah, yaitu seorang tabi'in, dia berkata, qala li Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepadaku radhiyallahu anhuma, ala urika imra'atan min ahlil jannah, wahai Atha. Kata Ibnu Abbas, sahabat yang mulia, sepupu Nabi SAW, maukah aku tunjukkan kepada engkau tentang seorang wanita dari penghuni surga? Seorang wanita dari penghuni surga. Fakultu bala, maka aku berkata, tentu. Mana wanita penghuni surga? Qala hadhil mar'atu sauda, inilah wanita yang berkulit hitam. Ini wanita penghuni surga. Kok bisa wanita kulit hitam penghuni surga? Maka Ibnu Abbas cerita, atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat, wanita ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia berkata, inni usra, ya Rasulullah, aku mengalami sara. Sara itu ada dua model. Ada sara seperti kejang-kejang, seperti penyakit ayan, karena kesehatan terganggu sehingga dia mengalami penyakit ayan. Ada sara, maksudnya dia diganggu oleh jin sehingga terkapar, terjatuh. Ya, itu juga jadi sara. Ada dua penyakit sara. Satu karena kejang-kejang, tiba-tiba kejang-kejang, kalau kita bilang penyakit ayan ya. Yang kedua karena diganggu oleh jin. Wa inni atakasyaf. Yang jadi masalah ya Rasulullah, kalau saya sedang kambuh,
maka terkadang sebagian auratku terbuka, yang kadang kejang-kejang, yang kadang-kadang sebagian betisnya kelihatan, lengannya kelihatan atau rambutnya tersingkap. Dan dia tidak ingin auratnya kelihatan. Ini yang membuat dia gelisah. Ya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ini usra, saya terkena kejang-kejang ya Rasulullah. Wa inni atakasyaf, dan saya tersingkap sebagian aurat saya. Fadu Allah Ta'ala li, doakanlah Allah kepadaku. Doakanlah untuk Allah agar menyembuhkan aku." Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "In syi'ti sabarti walakil jannah." Kalau kau mau, kau bersabar. Sabar menghadapi penyakit tersebut dan kau akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala an yu'afiyaki. Kalau kau ingin saya berdoa kepada Allah, kau sembuh sekarang juga. Terserah. Pilih mana? Sembuh, enggak dapat apa-apa. Sakit, sabar, dapat apa? Surga. Maka wanita ini berkata, "Asbir, ya Rasulullah, aku bersabar." Dia pilih bersabar. Faqalat, tapi dia berkata, "Ya Rasulullah, inni atakasyaf." Masalahnya ya Rasulullah, saya kalau lagi kejang-kejang tersingkap sebagian aurat saya. Fadu'allaha alla atakasyaf. Berdoalah kepada Allah agar aku tatkala kejang-kejang tidak tersingkap auratku. Fada'alaha, maka Nabi doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dia sembuh, tapi dia tetap sakit, tapi kalau dia sakit lagi kejang-kejang auratnya tidak terbuka. Subhanallah. Jadi di sini ada seorang wanita yang divonis oleh Nabi dipastikan masuk surga. Dan dalam Islam kita bisa mengatakan orang mau surga dengan dua model ya. Jadi siapakah orang-orang mau surga? Ya. Siapakah penghuni surga? Bisa dua model. Yang pertama ditinjau dari sifat. Ditinjau dari sifat tanpa menentukan personnya. Person-personnya ya. Contoh orang jujur masuk surga misalnya di surga. Contohnya orang sabar di mana? Di surga. Contohnya istri solehah di mana? Di surga, sabar dan lain-lain. Ini contohnya secara sifat. Tapi siapa orang-orangnya kita nggak bisa bilang kamu solehah, kamu di surga, nggak bisa. Kita nggak tahu bagaimana dia kesolehannya tingkatnya seberapa. Kemudian apakah kesolehannya bertahan sampai dia meninggal dunia? Cuma kita bilang istri solehah masuk apa? Surga. Tapi menentukan si fulana nggak bisa. Tetapi ada model orang-orang yang langsung ditentukan oleh Nabi masuk surga. Jadi orang yang ditentukan langsung oleh Nabi masuk surga. Sallallahu alaihi wasallam. Dan ini banyak. Seperti siapa? Seperti 10 orang yang dikabarkan masuk surga. Al-Asyarah al-Mubasysyirin. Al-Asyarah al-Mubasysyirin bil Jannah. Itu 10 orang yang dijamin masuk surga. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kata Nabi, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali bin Abi Thalib di surga, Talha di surga, ya. Kemudian Sa'id bin Zaid di surga, kemudian Abdurrahman bin Auf di surga, ya. Zubair bin Awam di surga. Rasulullah sebutkan sampai 10 orang. Abu Ubaidah bin Jarrah di surga, ya. Abdurrahman bin Auf di surga. Rasulullah sebutkan 10 orang. Ya. Kemudian contohnya lagi Bilal. Seperti Nabi berkata, ya Bilal, saya dalam mimpi lihat masuk surga dan saya mendengar seterompahmu. Apa amalan yang kau lakukan? Berarti Bilal di mana masuk? Surga contohnya. Ini contoh. Contohnya Ummahatul Mukminin, istri-istri apa? Istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna semuanya di surga. Karena istri Nabi, hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah. Ini adalah istrimu di dunia di akhirat. Contohnya perempuan ini, perempuan hitam ini, wanita hitam. Hitam yang sabar. Adapun saya tidak ada jaminan. Ibu-ibu, Allah alam.
Tidak ada jaminan. Siapa yang jamin? Tidak ada. Enggak ada yang jamin kita ini masuk surga, enggak ada. Jangankan anti ustaz saja tidak terjamin. Jangan ustaz ulama saja tidak terjamin. Siapa yang kita hanya bilang orang soleh masuk surga, tapi ustaz masuk surga enggak ada yang jamin. Siapa yang tahu kesolehan saya kayak apa? Enggak tahu. Bagaimana kalau saya bersendirian? Bagaimana kalau saya di rumah sama istri sama anak? Apakah saya soleh? Ibu enggak tahu. Enggak ada yang tahu. Ya. Kita enggak tahu bagaimana nasib kita. Maka sungguh beruntung orang-orang yang divonis oleh Nabi masuk apa? Surga. Ya. Maka jangan sok merasa penghuni apa? Surga. Apalagi mau gandeng orang bawa ke surga. Ya. Kita ini siapa mau gandeng-gandeng orang bawa ke surga? Ya sama, enggak ada bedanya. Taib. Perhatikan di sini. Ini wanita hitam. Disebutkan sifatnya apa? Hitam. Yang mungkin orang tidak pandang wanita tersebut. Apalagi dia sakit-sakitan. Sakit yang mungkin orang, ini kasihan. Orang mungkin melihat dia kasihani, mengasihani. Padahal dia masuk surga. Mungkin yang melihat justru yang perlu dikasihani. Dia dikasihani sama orang, ternyata dia penghuni apa? Surga. Ini dalil bahwasanya yang jadi patokan oleh Allah bukanlah penampilan. Kata Nabi SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian, Allah tidak melihat kepada paras kalian, bukan melihat pada fisik body kalian, tetapi yang Allah lihatlah hati kalian dan amalan kalian. Tidak ada keutamaan yang kulit putih di atas kulit hitam kecuali dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Maka saya bilang ibu bagus memperhatikan penampilan tubuh untuk suami dan yang lainnya, tapi jangan lupa perhatikan isi hati. Ya. Perhatikan isi hati. Kecantikan yang ibu miliki tidak ada manfaatnya kalau hati kotor. Ya. Isinya hasad, dengki, suudzon kepada orang lain, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah bersabar, ngomel aja kerjanya ya. Maka jangan. Tapi jadilah wanita bersabar ya, yang sabar kepada kehidupan, kepada suami dan yang lainnya. Intinya ini yang pertama, wanita ini hitam tapi ternyata dia penghuni surga. Yang kedua, bagaimana perhatian dia jangan sampai tersingkap luar biasa. Ini wanita soleha. Tidak pingin dia hitam juga, siapa yang mau lihat kalau bahasa kita ya. Nanti hitam sok-sok. Bukan sok-sok, ini aturannya tidak boleh dilihat memang. Mau hitam, mau coklat, mau kuning ya. Yang dia hitam saja dia tidak pingin terlihat sebagian auratnya. Dia hitam ya. Yang mungkin orang tidak tergoda dengan keterbukaannya tersebut ya. Tapi ya memang beda-beda ya. Saya ketemu dengan sebagian orang cerita ketemu. Ya itu teman-teman orang Afrika banyak ya. Ditanya sebagian teman, kau ingin perempuan yang bagaimana? Saya ingin perempuan yang hitam seperti hitamku ini. Baru cantik, semakin hitam semakin apa? Cantik. Ya Allah kasih keadilan. Ada orang hitam lihat yang hitam juga cantik. Sama yang putih dia tidak tertarik. Sama ibu-ibu enggak tertarik. Dia pingin cari yang hitam. Dia bilang gitu, saya pingin hitam seperti saya ini. Ya subhanallah ya. Seperti itu. Jadi ada yang seperti itu ya. Kita ternyataannya ada orang berkulit putih suka dengan orang yang berkulit apa? Hitam. Tapi maksudnya kalau untuk kita sama mungkin orang hitam mungkin kita tidak tertarik menurut mata kita ya. Tapi bagi mata yang lain mungkin suatu ketertarikan. Tapi bagi saya, lihat, perhatikan bagaimana wanita ini yang hitam yang mungkin jadi pandangan miring oleh sebagian orang, sebagian wanita, apalagi wanita suka ngejek orang yang kurang cantik ya. Ya. Ternyata dia dinyatakan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara cirinya tidak ingin tersingkap apa? Auratnya sama sekali ya. Ya, bagaimana dengan wanita yang keluar tabarruj, menampakkan kecantikannya, menampakkan bodinya yang melekuk-melekuk ya. Zaman sekarang zaman fitnah ya. Orang pakai jilbab saja terkadang masih kelihatan bodinya ya. Ya. Apalagi yang tidak berjilbab. Taib. Kita lanjutkan. Wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abu Abdurrahman Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya. Jadi saya ulangi tadi, sorak ada dua, ada sorak yang karena penyakit apa? Ayan. Ini obatnya ya ke rumah sakit, ke dokter. Adapun sorak model kedua yang diganggu oleh jin, kemudian dia kemasukan jin, maka ini obatnya dengan ruqyah. Obatnya dengan apa?
ruqyah, dibacain Quran sampai apa? Sembuh. Dan ini penyakit yang masyhur ya. Dan Allah juga sebutkan dalam Al-Qur'an, kata Allah tentang orang-orang yang makan riba, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlu riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang makan riba, ya, maka mereka tidak akan berdiri pada hari kiamat kelak kecuali seperti orang yang diganggu oleh syaitan karena kerasukan. Minal masuk karena kerasukan. Berarti kerasukan jin itu ada ya. Kenapa? Karena mereka mengatakan riba sama dengan jual beli, enggak ada masalah ya. Maka mereka dihukum oleh Allah pada hari kiamat seperti orang kerasukan. Dia bangun terkapar seperti orang kerasukan, tidak bisa menjaga dirinya. Nah, ini jenis sorak yang kedua. Nah, kalau orang terkena penyakit ini obatnya dengan diruqyah. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Seakan-akan aku melihat kepada Rasulullah sallam bercerita tentang seorang nabi di kalangan nabi-nabi terdahulu. Shalawatullah wa salamuhu alaihim. Semoga Allah salawat Allah dan salam Allah kepada para nabi tersebut. Bagaimana kisah nabi yang diceritakan oleh Rasulullah SAW, Nabi terdahulu? Dharabahu qaumuhu fa'admauhu. Yaitu kaumnya memukul dia. Ini Nabi dipukulin sama kaumnya. Subhanallah. Kaumnya memukul Nabi tersebut. Fa'admauhu sampai dia berlumuran darah. Kita lihat sebagian Nabi diuji dengan ujian yang luar biasa. Ada kaum yang memukul mereka, ada kaum yang membunuh mereka seperti Bani Israel. Di antara hobi Bani Israel, kata Allah, wa qatlahumul anbiya, mereka membunuh para nabi. Kalau Nabi diutus kepada mereka dan mereka tidak sesuai selera mereka, Nabi ini mereka bunuh Nabi tersebut. Mengerikan ya. Ini Nabi. Nabi itu artinya orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Utusan Allah, pilihan Allah. Orang termulia, orang paling bertakwa, orang yang paling dicintai oleh Allah pada zaman tersebut. Ini ternyata orang paling dicintai oleh Allah dipukulin sama kaumnya. Sampai fa'adamau, sampai dia pun berdarah. Faja'ala yamsahu dama an wajhihi, maka dia pun mengusap darah dari wajahnya. Wa huwa yaqul, dalam kondisi dia terluka, dalam kondisi darah masih mengalir, dan dia mengusap darah dari wajahnya supaya mungkin tidak jatuh ke matanya, dia usap-usap darah tersebut yang masih mengalir. Dia mendoakan kaumnya, dia berkata, Allahumma ghfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sungguhnya mereka tidak ngerti. Subhanallah. Kita bayangkan ini jauh dengan kita ya. Ya, sedikit ada orang ngamuk-ngamuk, dasar bahlul ya. Ada ngamuk-ngamuk, dasar memang apa buntu otaknya, kita maki-maki ya. Kita enggak kasih uzur sama sekali ya. Ya, betapa banyak orang mencela dakwah, betapa banyak orang mencela orang-orang berilmu ya. Tapi lihatlah bagaimana Nabi ini, dia sedang dilukai dan lukanya belum sembuh. Darah masih mengalir dan dia sedang mengusap darahnya. Kesakitan masih dia rasakan sekujur tubuhnya. Dan dia dengan berkata, dalam kondisi demikian tetap berkata, Rabbighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Ya. Dia tidak mengatakan, ya Allah, azablah kaumku. Sungguh mereka kaum yang kurang ajar. Aku membawa risalahmu ya Allah, tapi mereka kurang ajar sama saya. Habisi mereka ya Allah. Tidak. Maka dia berkata, ya Allah, ampunilah mereka, sungguhnya mereka ya tidak mengetahui. Ini menunjukkan bagaimana lapang dadanya hati seorang nabi ya. Bagaimana iman mereka begitu luar biasa. Hati mereka sangat lapang, mampu memikul berbagai beban yang begitu berat ya. Tidak seperti sebagian kita, hati sempit ya. Badannya boleh besar ya, gembrot, tapi hatinya apa? Sempit. Baru digoda sedikit, baper. Tulis di Facebook ya. Tulis di ini, seakan-akan dia apa? Apa orang bilang? Victim apa? Apalah istilahnya. Seakan-akan dia yang dizolimi. Sedikit baper, sedikit nulis. Ini dai atau artis ya? Ya, subhanallah. Sabar ya, akhi. Lihatlah para anbiya, bagaimana mereka adalah asfiya, mereka adalah pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala ya. Membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran yang luar biasa. Makanya Allah berkata, Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalata. Allah tahu di mana dia meletakkan risalahnya, kepada siapa dia pilih orang tersebut. Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru 'ala ma kudzibu wa udhu hatta atahum nasruna.
Sungguh para rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad telah didustakan dan mereka bersabar atas pendustaan kaumnya terhadap mereka dan mereka diganggu, disakiti dan mereka tetap bersabar sampai datang pertolongan kami. Dan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Riyadhus Shalihin menyampaikan suatu kata-kata emas yang ini penting untuk dipahami oleh para dakwah, para pendakwah atau para panitia misalnya atau orang yang berkecimpung dalam dakwah agar mereka bersabar tatkala menghadapi ujian dan gangguan. Saya bacakan ya perkataan beliau yang sangat indah ini dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 1 halaman 241. Beliau berkata, "Wa an nasbira ala ma yusibuna mimma nasma'uhu aw yunqalu ilaina mimma yuqalu fina bisababi da'wati ila Allah." Dan hendaknya kita bersabar tentang apa yang menimpa kita berupa tuduhan-tuduhan cercaan-cercaan, makian-makian gara-gara kita berdakwah di jalan Allah. Hendaknya kita bersabar dan itu pasti terjadi. Orang berdakwah pasti dihina, dicaci, dimaki. Yang penting dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an nara anna hadza rif'atun li darajatina wa takfirun li sayyi'atina. Dan hendaknya kita supaya bersabar kita memandang cercaan, makian atau pengusiran atau yang lainnya ini semua adalah untuk mengangkat derajat kita dan untuk menghilangkan, menggugurkan dosa-dosa kita. Fa asa an yakuna fi da'watina khalalun min naqsin fil ikhlas atau min kaifiyati da'wati wa tariqiha. Karena bisa jadi tatkala kita berdakwah kurang ikhlas. Bisa jadi. Siapa yang menganggap dakwanya selalu ikhlas? Siapa yang mengatakan saya selalu ikhlas dalam berdakwah? Enggak ada yang bisa mengatakan demikian. Ikhlas itu perkara yang berat. Bisa jadi itu semua terjadi gara-gara apa? Mungkin kita berdakwah kurang ikhlas. Atau mungkin cara dakwahnya yang kurang beres. Emosi, sekedar nyampein, marah-marah, tahu-tahu nyerang sana nyerang sini tanpa perhitungan, tanpa strategi. Bisa jadi cara berdakwah yang salah. Fayakunu hadzal adza alladzi nasma'u yakunu kaffaratan lima waqa'a minna. Maka gangguan yang kita dengar ini, cercaan, makian, maka akan menjadi kafarah, penggugur dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Li'anna al-insana mahma 'amila fahuwa naqisun la yumkinu an yakmula yakmula amaluhu abadan. Karena manusia bagaimanapun dia beramal tidak akan sempurna, dia pasti kurang. Tidak akan sempurna. Dalam solat kita tidak mungkin susah sempurna solat kita, susah kita khusyuk terus. Dalam puasa mungkin ada kekurangannya. Demikian dalam dakwah juga pasti ada kekurangannya. Ya. Kita kurang ikhlas mungkin atau cara kita kurang sabar, tergesa-gesa, cepat emosi dan banyak baper dalam berdakwah dan macam-macamnya. Ila an yasha Allah, kecuali Allah berkehendak sempurna. Tapi intinya asalnya tidak sempurna. Fa idza usiba wa udhiya fi sabilid da'wah ila Allah fa inna hadza min babi takmili da'watihi wa rif'ati darajatihi. Maka jika seorang dai terkena musibah atau diganggu tatkala dia sedang berdakwah di jalan Allah, maka ingatlah bahwasanya ini merupakan pintu untuk menyempurnakan dakwahnya yang penuh kekurangan tersebut. Ya, dan untuk mengangkat derajatnya, falyasbir wal yahtasib, maka hendaknya dia bersabar dan hendaknya dia mengharapkan pahala di balik gangguan-gangguan tersebut, wala yanqus ala aqibai, dan jangan dia mundur dari dakwahnya. Terus berjalan, ya. Ini kalau kita tatkala kita membaca cerita seperti ini, kita ini siapa? Kita ini bukan orang siapa-siapa, diganggu sedikit, dihina sedikit, dia masa nabi dipukulin, berdarah, dituduh macam-macam, ya. Itu nabi. Orang yang paling mulia di zamannya mau Nabi Muhammad SAW itu nabi-nabi sebelumnya. Ujiannya jauh lebih berat, ya. Ya. Kita kemudian kita bilang kenapa Allah kasih musibah seperti kita? Kita sudah berdakwah dan kita ini banyak kekurangan. Sehingga tatkala kita ditimpa dengan musibah, dengan gangguan, kita ingat bahwasanya gangguan ini akan mengangkat derajat seseorang dan akan menambal kekurangan-kekurangan yang dia lakukan selama dalam dakwah, ya. Ibu juga demikian kalau berdakwah, dakwah keluarga, dakwah suami, sabar, ya. Kalau suami maki-maki ya sudah sabar, ya. Keluarga maki-maki itulah namanya orang berdakwah. Makanya tatkala Luqman menasihati anaknya, dia mengatakan, ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Wahai putraku, ya, dirikanlah salat, beramar nahi munkar dan bersabarlah. Kenapa? Karena orang yang beramar nahi munkar dia pasti diganggu. Dia pasti diganggu. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya.
Wa an Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, kedua sahabat ini meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adan wala ghammin hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khotayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan nasab, yaitu keletihan, wala wasab ditimpa dengan sakit, wala hammin ditimpa dengan kekhawatiran tentang masa depan, wala hazan tentang kesedihan tentang masa lalu, gangguan, ghammin kegelisahan sampai duri yang melukainya, kecuali Allah akan mengugurkan dosa-dosanya. Ini di sini Nabi SAW menyebutkan beberapa jenis gangguan, ya. Kata Nabi SAW, "Ma yusibul muslim min nasabin." Nasabin itu keletihan. Kemudian wala wasabin. Yang kedua wasabin. Wasabin itu sakit. Kemudian kata Nabi SAW, wala hammin. Ham itu kekhawatiran tentang masa depan. Kemudian wala hammin wala hazanin. Hazan itu kesedihan tentang masa lalu. Kemudian wala ghammin. Ghammin itu artinya kegelisahan hati. Wala adzan, adzan itu gangguan orang lain. Kezaliman orang lain. Orang lain terhadap kita. Kemudian wala asyaukah, duri. Duri. Tapi ini di antara beberapa model gangguan yang menimpa seseorang. Yang pertama keletihan, satu. Yang kedua apa? Sakit. Yang ketiga kekhawatiran masa depan. Yang keempat kesedihan. Yang kelima lisan hati. Yang keenam gangguan orang. Ada lagi yang lain tersisa? Sudah, duri yang ketiga. Lihat, ternyata kalau orang bersabar, keletihan apapun yang dia rasakan menggugurkan dosanya. Contoh, ibu-ibu ngurusin bayi misalnya, perlu kesabaran anak-anak, ya. Ngurusin suami, ya. Kata orang suami terkadang seperti bayi besar, ya. Diurusin juga, dia harus biar tidur enak, gimana caranya, kalau lagi ngambek gimana, ya. Intinya butuh kesabaran dan keletihan, letih loh, enggak gampang ibu-ibu ngurusin anaknya, ya. Ngurusin suaminya, ngurusin anaknya enggak gampang. Ngurusin anak itu enggak gampang. Bagaimana seorang ibu ngurus anaknya 5? Saya kalau disuruh anak 5 bingung saya. Sebagian ibu anaknya 10 dia bisa ngurus semuanya. Masya Allah. Sebagian ibu boleh saya katakan superwoman. Suaminya pergi kawin lagi entah kemana, ninggalin anak 5, kemudian 7, 10 dia bisa ngurus, luar biasa. Dan itu ada ibu-ibu hebat seperti itu. Enggak tahu ibu zaman sekarang, ibu zaman now manja, terlalu cengeng, maunya banyak tuntutan. Tapi ibu-ibu zaman dulu luar biasa. Ya, ibu-ibu jangan merasa, ya. Kalau merasa alhamdulillah. Saya bilang bagaimana ibu-ibu zaman dahulu luar biasa. Kita lihat, ya, sebagian ibu-ibu sendirian, mungkin suaminya meninggal, ya, dia ngurusi anaknya 5 orang, 7 orang, 10 orang. Ingat semua keletihan tersebut yang dia rasakan. Kalau dia niatkan karena Allah, semuanya berpahala menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ya. Kemudian sakit juga seorang sakit. Saya sudah sampaikan hadis berulang-ulang, la tasubil humma. Janganlah kau mencela humma, demam. Fa innaha tuthibu khotoya bani Adam kama yuzhibul kir khabathal hadid. Jangan kau cela demam, sungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosa seperti alat pandai besi menghilangkan karatan besi. Tubuh kita ini banyak dosanya, banyak karatnya. Allah ingin tubuh kita jadi murni, bersih. Maka Allah kasih apa? Sakit. Sakit apapun. Sakit apapun. Sakit flu, sakit panas, sakit demam. Allah sebutkan demam, sakit yang ringan.
Apalagi sakit-sakit yang lain yang lebih besar. Oleh karena sebagian ulama mereka di ujung hidupnya meninggal kena kanker. Subhanallah. Ada beberapa ulama seperti Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Kalau enggak salah Syekh Sa'di juga. Beberapa ulama yang saya tahu meninggal di ujung hidupnya dengan apa? Kanker. Kenapa? Benar-benar mereka ditinggikan derajatnya. Benar-benar mereka dihapuskan apa? Dosa-dosa. Sebagaimana Nabi SAW terakhir karena penyakit diracuni sebelum meninggal dunia. Ya. Maka jangan lagi ada yang bilang bahwasanya kanker itu karena kezaliman, enggak ya. Orang terkena kanker belum tentu dia berbuat zalim ya. Ya, bisa jadi dia orang soleh, tapi Allah ingin menghapuskan apa? Dosa-dosanya. Saya bilang sebagian ulama meninggal kena kanker. Ya. Kemudian sakit, kekhawatiran. Betapa sering kita khawatir anak kita ini gimana nanti. Kalau udah besar jadi apa? Sekarang kerjanya main game terus. Ibunya WhatsAppan terus. Gimana anak saya nanti ini? Apa perlu saya cari istri yang lain yang soleha? Macam-macam. Orang banyak pikiran macam-macam. Sebagian ibu-ibu protes, anak saya kok kerjanya main game terus. Ya ibunya juga sendiri apa? Main WhatsApp. Ibu yang satu anaknya baca Quran terus. Kenapa? Karena ibunya suka baca Quran ya. Ya, banyak orang menggelisahkan bagi anaknya. Terus ya banyak, misalnya mau sekolahkan anak gelisah. Waduh, gimana anak saya? Mau sekolah sunnah mahal. Sekolah negeri murah tapi diajarin apa? Nyanyi misalnya, repot. Gimana anak saya? Itu kegilaan tentang masa depan. Itu kalau kita sabar ya, maka menggugurkan apa? Dosa-dosa. Lagi zaman sekarang banyak orang kekhawatir. Orang-orang miskin kadang khawatir. Jangan orang miskin, orang para pedagang, orang ekonom, orang yang bos-bos terkadang gelisah dengan perubahan politik, dengan perubahan ekonomi, dengan kejadian-kejadian peristiwa perang sana perang sini, perubahan harga minyak, macam-macam orang gelisah loh. Bahkan orang miskin kadang tidak gelisah. Orang-orang terkadang punya duit malah apa? Gelisah. Belum lagi kalau sudah mau lebaran THR bikin gelisah lagi. Gimana mau kasih THR sama pegawai-pegawai. Kegelisahan seperti ini kalau orang sabar ya, menggugurkan apa? Dosa-dosa. Masya Allah. Semua perkara yang tidak kita sukai, kalau kita sabar menggugurkan dosa-dosa. Kesedihan tentang masa lalu. Ingat tentang kenapa dulu saya begitu? Kenapa dulu saya kurang perhatian sama istri? Kenapa dulu saya biarkan anak saya? Mikir masa lalu. Ya. Itu kalau kita sabar menghadapinya, yang sudah lewat, setan terkadang mengganggu kita dengan masa lalu. Kita sabar mengurangi dosa-dosa. Kegelisahan hati, tiba-tiba kita gelisah, tidak tenang hati ini. Kok enggak enak hati? Ada apa ya? Kok enggak enak? Tiba-tiba Allah bikin gitu aja. Gelisah, tidak tentram ya. Kita baca Quran, dengar pengajian, tetap gelisah. Ini mengurangi dosa. Mengurangi apa? Dosa. Terkadang sebagian ulama mengatakan bahkan terkadang Allah sayang, Allah tidak kasih dia sakit. Allah tidak kasih dia sedih, Allah cuma buat dia gelisah. Cuma dia apa? Gundah gulana. Itu saja karena ada dosa yang belum hapus dari dia. Mungkin dia sudah bertobat salat malam, tapi tobatnya belum sempurna. Ya. Sehingga sebagian dosa masih tersisa. Cara Allah membersihkan dosa tersebut dari dirinya dengan dikasih apa? Gelisah. Kita sekarang banyak dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa hati. Atau seorang terkadang dihapuskan dosa-dosanya dengan dizolimi sama orang. Tahu-tahu ada ibu-ibu yang lain gibahi ibu kita. Itu ibu sombong banget ya, misalnya. Itu terjadi banyak. Saya WA enggak dibalas-balas misalnya. Cuma dibaca doang, sombong sekali, mentang-mentang sekarang sudah pindah rumah baru. Dan itu kejadian ya. Kejadian. Ya. Itu kejadian. Maka seorang bersabar. Seorang tidak akan selamat dari cercahan orang lain. Siapapun dia. Jangankan kita, ya. Ustaz saja tidak selamat. Jangankan ustaz, ulama saja tidak selamat. Jangan ulama, nabi saja tidak selamat cercahan orang lain, cercaan orang lain. Jangankan nabi, Allah Subhanahu wa taala tidak selamat dari cercaan orang-orang Yahudi, ya. Makanya kalau kita diganggu orang, ya, apakah harta kita diganggu, ya. Ya sudah sabar aja, mau diapain? Ya. Terkadang ya, itu bayangkan seorang ustadz dibohongin sama muridnya, kan jengkel atau tidak? Jengkel, tapi ya sudah mau diapain? Dasar murid bahlul. Tapi ya sudah ya, mungkin dosa-dosa kita. Alhamdulillah Allah ngapusin dosa-dosa kita dengan murid bahlul ini ya. Akhirnya ya udahlah. Sabar ya. Seperti itu. Jadi semua yang dialami dengan syarat sabar
illa kafarallahu biha min khatayahu, maka akan menghapuskan dosa-dosa. Bahkan hadis berikutnya kita bacakan ya. Ani Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yu'aq. Aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjenguk Nabi dan dia dalam kondisi sakit. Demam. Faqultu ya Rasulullah, innaka tu'aqu wa'kan syadidan. Ya Rasulullah, sungguhnya engkau demam dengan demam yang parah. Qala ajal. Benar wahai Ibnu Mas'ud, inni aku kama yu'aqu rajulani minkum. Aku kalau demam 2 kali lipat daripada kalian. Dzalika anna laka ajrain, apakah itu karena dosamu juga berlipat pahalamu berlipat ganda wahai Rasulullah? Qala ajal, kata Nabi, benar. Dzalika kadzalik, aku diuji dengan 2 kali lipat karena pahalaku berlipat ganda. Ma min muslimin yusibuhu adan, tidak seorang muslim terkena musibah, gangguan. Syaukatun fama fawqaha, sekedar duri mungkin hanya nempel sedikit. Terkena kesenggol duri, ya, duri sedikit aja, bukan ketusuk dalam gitu, enggak. Cuma kesenggol duri aja ke pohon, kemudian ada duri-duri di pohon kesenggol, itu sudah menggugurkan dosa-dosanya. Apalagi yang lebih daripada itu, fama fauqaha, yang lebih daripada duri. Illa kafarallahu biha sayyiatihi, kecuali Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Wa huttat anhu dzunubuhu, dan akan dihapuskan dosa-dosanya kama tahuttus syajaratu waraqaha, sebagaimana daun-daun yang berguguran dari sebuah pohon. Jadi seorang bersabar tatkala terkena penyakit apapun, demam maupun penyakit-penyakit yang lainnya. Sebenarnya ada orang dikasih sakit sampai 2 tahun, 3 tahun, ya. Kalau dia sabar, betapa banyak dosa yang gugur darinya, ya. Tapi jangan sampai dia sakit, sudah dikasih demam di rumah sakit masih main WhatsApp, kemudian masih ngejek-ngejek orang. Sudah sakit masih bikin maksiat, ya. Kita lanjutkan hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yusib minhu. Barang siapa yang Allah kehendaki bagi kebaikan baginya, Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Ini kabar gembira bagi orang yang terkena musibah untuk sabar. Karena itu tanda berarti Allah sayang sama dia. Allah kasih musibah. Kita tidak berharap dikasih musibah, tapi kalau Allah kasih kita musibah, baik musibah fisik, musibah hati yang gelisah, dan musibah yang lainnya, musibah berkaitan dengan keluarga kita, dengan anak kita, dengan suami kita, dengan istri kita, dengan kerabat kita, maka kita bersabar, maka akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau kita bersabar akan mengangkat derajat kita. Taib, hadis berikutnya dari Anas radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukumul mauta lidurrin asabahu. Jangan sekali-sekali salah seorang dari kalian berharap untuk mati gara-gara terkena kemudaratan, ada musibah yang menimpanya. Misalnya dia sakit parah, ya Allah, matikan aku, ya Allah, tidak kuat. Ini enggak boleh. Enggak boleh seperti itu. Ya, misalnya seorang wanita suaminya meninggal, ya Allah, suamiku meninggal, ya Allah, matikan aku biar bisa nyusul suamiku misalnya. Enggak boleh. Ya. Enggak boleh terkena musibah lantas kemudian dia minta untuk apa? Mati. Nabi larang. Karena itu menunjukkan dia tidak sabar. Kenapa dia minta mati? Berarti dia menunjukkan tidak apa? Tidak sabar. Ya. Minta mati sih tidak boleh, apalagi bunuh diri. Ya. Orang terkena musibah langsung ngambil apa? Ngambil baygon. Wah, mati, kasihan. Gantung diri, kasihan sebenarnya, kasihan. Ada kasus di kampung, di sebagian kampung, saya waktu pulang ke kampung, Ustaz tahu si fulan kenapa? Mati bunuh diri, Ustaz. Fulana. Kenapa bunuh diri? Si fulan laki-laki. Bunuh diri kenapa? Istrinya selingkuh, dia bunuh diri. Bahlul, tinggal kawin lagi gampang, ngapain bunuh diri? Emang bahagia cuma sama dia, sama si doi kan? Tapi enggak ngerti orang seperti itu. Karena cinta mati, cinta buta, apa segalanya. Ya, akhirnya istrinya selingkuh, dia bunuh diri. Menyedihkan. Saya enggak pernah ikut pengajian seperti itu, kasihan. Sama suaminya poligami, dia bunuh apa? Bunuh diri. Sabar ya. Jadi minta mati sih tidak boleh, apalagi bunuh diri. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa in kana la budda fa'ilan, kalau seorang memang harus mengucapkan ingin mati, ya, falyaqul, maka hendaknya dia berdoa, Allahumma ahyini makanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku
jika memang kehidupan lebih baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku kalau memang wafat lebih baik bagiku. Jangan minta mati, kita enggak tahu. Yang terbaik bagi kita mati atau hidup, kita enggak tahu. Kita enggak tahu. Oleh karenanya kata Nabi SAW, seorang jangan minta mati kalau ada musibah. Tapi kalau memang dia sudah tidak kuat, maka dia tidak tahu apa yang terbaik bagi dirinya, maka dia berdoa. Dia kasih pilihan kepada Allah. Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, berikanlah aku kehidupan jika memang itu baik bagiku. Wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li, dan wafatkanlah aku jika memang kematian lebih baik bagiku. Subhanallah ya. Ini doa menakjubkan. Ini doa, saya pernah berdoa seperti ini. Artinya, jangan kita serahkan, kita enggak tahu yang terbaik bagi kita apa. Seakan-akan semua sudah tertutup, seakan-akan kalau kita melanjutkan kehidupan ini kita akan terjerumus dalam yang lebih buruk, yang tidak kita kuat. Serahkan kepada Allah. Allah yang lebih tahu kita hidup atau kita mati. Kalau minta mati tidak boleh, apalagi bunuh diri. Sebagian orang, apalagi para pelaku maksiat yang enggak pernah ngaji, yang tidak punya sabar, tidak percaya dengan, tidak beriman dengan takdir. Ya, ini intinya semua penyakit hati. Penyakit apa? Penyakit jiwa. Karena tidak disirami dengan siraman-siraman rohani Islami. Sehingga ada musibah sedikit bunuh diri. Coba lihat di luar negeri, banyak orang bunuh diri. Di Jepang, di Eropa, banyak orang bunuh diri. Bahkan sebagian orang bunuh diri, dia bikin jengkel orang tuanya. Dia shooting dirinya. Untuk menyakiti hati orang tuanya. Dia lipat dirinya, dia kasih bensin, dia bakar dirinya sementara terus di shooting. Mengerikan. Ya, terkadang kereta di mana? Saya dengar di Jepang terkadang terlambat gara-gara ada orang bunuh diri di rel. Banyak. Ya. Sampai ada orang nulis buku tentang kebahagiaan, banyak orang dapat faedah. Dia yang nulis buku itu matinya bunuh diri. Kalau tidak dapat siraman rohani Islami, susah. Bagaimana untuk membayangkan kita yang sholat 5 waktu saja terkadang masih gelisah. Bagaimana orang yang tidak pernah bermunajat kepada Tuhannya seminggu sekali, kadang-kadang tidak bermunajat sama Tuhannya sama sekali. Berbulan-bulan tanpa kontak dengan Tuhan, gimana hatinya tidak kering? Apa kebahagiaan yang didapatkan? Enggak ada. Kasihan. Nah, ini sedikit-sedikit bunuh diri, sedikit-sedikit bunuh diri. Dia menyangka kalau dia bunuh diri, dia melepaskan segala kesengsaraan yang ada pada dirinya. Ternyata dia masuk dalam kesengsaraan yang baru. Masuk di alam barzah, disiksa, ya. Karena dosa bunuh diri dosa besar. Oleh karenanya, hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang dalam kondisi genting seberat apapun yang dia merasa dia tidak kuat menghadapinya, maka jangan dia minta mati sama sekali. Cukup dia berdoa, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairan li wa tawaffani in kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku jika memang kehidupan baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika memang wafat lebih baik bagi diriku. Kalau dia tidak mampu menghadapi ujian di hadapan dia, serahkan hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu apa yang terbaik. Bisa jadi kalau dia mati, maka dia mati dengan membawa banyak dosa. Bisa jadi Allah kasih dia kehidupan lebih panjang agar dia bisa bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan. Bisa jadi mati lebih baik bagi dia. Kalau dia hidup lagi, dia bertambah dosanya. Maka serahkan kepada Allah, Allah yang lebih tahu tentang apa yang terbaik bagi dirinya. Tapi ibu, sampai sini aja ya kajian kita ya. Sebelum bertanya, saya mau tanya, yang bisa jawab dikasih hadiah ya. Hadiah. Taruh sini. Hadiahnya mau. Masya Allah, tebalnya. Taib. Pertanyaan pertama. Ibu-ibu tutup catatan dulu, tutup catatan. Geri, hapus papan tulis, nanti nyontek mereka. Kalau masih ada sisa tulisan, papannya dibalik ya. Ibu-ibu, coba siapa yang bisa sebutkan
Dua ciri wanita hitam yang dikatakan masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba silakan Bu. Apa dua cirinya kasih? Ya, ciri wanita tersebut. Ya, kasih pakai mic. Cirinya dia sakit ayan ya. Terus dia tidak mau terbuka auratnya. Terus dia minta agar Rasulullah mendoakannya, memberi kesembuhan padanya, tapi karena Rasulullah memberi dua pilihan, bersabar, maka kau akan masuk surga. Ya, apabila dia... Udah benar, sini silakan mana? Yang tebal apa yang tipis? Ini bagus nih tentang biografi ulama 60. Ya, biar sabar. Taib. Syukran Ustaz. Ini hadiah dari tuan rumah, bukan dari saya. Pertanyaan kedua, siapa yang bisa sebutkan 6 model gangguan yang tadi di papan tulis? Silakan Ibu. Ibu dulu angkat tangan. Terlambat. Yang terlambat angkat tangan. Silakan Bu. 1. Gangguan keletihan. Keletihan. Yang kedua? 2. Gangguan masa lalu, penyakit hati yang masa lalu. Kesedihan namanya. Kesedihan. Yang ketiga? Sakit. Sakit. Ya. Keempat? Kekhawatiran tentang masa yang akan datang. Kekhawatiran masa depan. Terus kelima? Duri ya. Yang terakhir duri ya. Durian. Yang terakhir. Duri yang terakhir. Duri yang terakhir. 5. Keenam. Gangguan dari orang lain ya. Iya, keenam. Ketujuh. Zolim. Ketujuh satu lagi. Duri. Bukan. Iya, duri. Satunya lagi. Zolim ya. Sudah. Resah dan gelisah. Silakan. Yang mana Bu? Yang tebal bagus ya. Ini kasih yang tebal. Kasih aja. Baik, pertanyaan berikutnya. Siapa yang menyenguk Nabi waktu Nabi sakit dan kenapa Nabi sedang sakit apa dan kenapa Nabi sakit demikian? Ada yang bisa jawab? Dari pertama jawab 3 pertanyaan. Siapa yang jenguk Nabi? Nabi sakit apa dan kenapa sakitnya demikian? Silakan, ya Bu. Siapa yang jenguk? Ibnu siapa? Ibnu Abbas. Salah, Ibnu Mas'ud. Nggak apa ini kasih. Siapa yang bisa sebutkan satu hadis dari hadis-hadis yang sudah kita bahas tadi? Silakan. Ya benar, silakan. Siapa yang bisa sebutkan aturan jika seseorang mendapati suatu negeri terkena wabah? Aturannya gimana? Silakan yang di ujung. Silakan Bu ya. Kasih mic-nya. Dilarang masuk ke negeri itu kalau orang yang di luar negeri itu, kemudian kalau orang yang di dalam negeri tidak boleh keluar dari negeri itu, sehingga dia bisa masuk surga. Orang yang di dalam Masya Allah, ya kasih. Jazakallah khairan. Siapa yang bisa sebutkan 2 model orang masuk surga? Masya Allah, silakan Bu. Ya, simak. Ya silakan. Bismillah. 1 ditentukan dari sifatnya tanpa menentukan personnya. Seperti? Seperti misalnya orang yang jujur, sabar. Istri soleha. Terus kedua yang ditentukan langsung oleh Rasul.
Ya, seperti Usman, Bilal. Iya, Masya Allah. Syukran. Nih. Baik, yang mau bertanya saya persilakan. Silakan yang bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, kan ada orang yang sifatnya itu cuek gitu ya, maksudnya dia ada kesulitan ataupun kesusahan yang menimpanya, dia tuh ada orang-orang yang sifatnya dia cuek banget gitu. Apakah itu bisa dikatakan bersabar gitu loh? Bersabar itu punya niat, dia harus muhtasib. Dia bersabar berharap pahala dari apa? Allah. Bukan tidak kepedulian. Dia tahu, tapi jadi sikap dia tidak peduli itu apa? Karena memang dia orang yang tidak peka, atau dia memang tahu tapi dia sengaja berbuat cuek agar dia tidak apa? Agar dia bisa sabar. Maka kita nggak tahu niat dia. Ada orang yang memang bukan sabar, memang cuek orangnya. Mau istrinya sakit tapi dia cuekin aja. Mati juga ya tinggal disolatin gitu kan. Ya ini nggak benar seperti itu. Makanya namanya orang tidak benar. Tapi ada yang memang dia cuek karena memang dia pingin sabar. Maka meskipun banyak masalah dia berusaha cuek, artinya dia tahu itu masalah dia, tapi dia menghadapi dengan apa? Dengan cuek seperti itu, supaya dia tidak terbawa dalam musibah tersebut. Kalau yang kedua karena Allah, karena bersabar, karena mengharap pahala, maka itu bagus. Selama dia tidak melalaikan kewajibannya. Ya, maksudnya tidak tahu cueknya orang itu bisa jadi ada yang karena memang tidak peka, ada yang memang karena dia apa? Sabar. Ya. Satu lagi Ustadz, kalau misalnya ada musibah terus kita sudah misalnya kita harus bersabar. Tapi suatu waktu karena kan hati itu mudah terombang-ambing juga, terus ketika dia merasa sedih atau apakah itu juga tidak bisa dikatakan bersabar? Enggak, tetap hati selama dia menahan dirinya, selama dia menahan lisannya. Selama dia tidak meronta-ronta, dia tidak mengucapkan kenapa sih saya kena musibah terus. Selama itu meskipun bergejolak di hatinya dia tetap bersabar. Karena bersabar dalam bahasa Arab artinya al-habsu, menahan. Dia menahan lisannya untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menunjukkan tidak kesabaran. Dia menahan tangannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan tidak sabar. Seperti membanting-banting, menjambak rambut, merobek-robek baju. Berarti tidak sabar. Tapi kalau dia bisa menahan dirinya meskipun hatinya bergejolak, maka itulah dia berpahala. Ustaz, salat wudu boleh dikerjakan pada waktu duha atau waktu tahajud kan? Ya boleh kapan saja. Jika dikerjakan pada saat mau salat wajib, apakah dilakukan sebelum sudah azan? Bebas. Bebas. Orang salat wudu itu disebut dengan salat min zawatil asbab. Yaitu salat yang punya sebab. Kapan ada sebabnya maka silakan dia berwudu. Silakan dia salat. Dia berwudu misalnya jam 4 sore. Maka dia boleh salat apa? Sunnah wudu. Tidak ada kaitannya dengan sebelum salat atau sudah salat. Enggak ada hubungannya. Kapan dia habis wudu silakan dia salat wudu. Satu lagi Ustaz, jika anak yang sudah berumah tangga, apa masih menjadi kewajiban orang tua yang menasihati? Iya, sampai mati kita nasihati anak kita. Anak kita yang selama kita bisa nasihati, apalagi anak kita, selama kita bisa nasihati dia. Apakah hukumnya menjual parfum? Apakah dibolehkan? Parfum yang hendak saya jual tidak mengandung alkohol, tapi saya ragu jika parfum tersebut nantinya dibeli oleh perempuan dengan tujuan ingin wangi di hadapan laki lain selain suaminya. Hendak kita lihat ya bahwasanya bagaimana kalau yang beli misalnya orang kantoran, ya itu kita kadang-kadang khawatir juga. Tapi kalau orang biasa, orang berjilbab ya jual aja, nggak ada masalah. Ya. Bagaimana solusinya? Apakah nanti saya berikan kalimat di packagingnya, parfum ini digunakan di hadapan suami saja? Boleh juga, itu ide bagus ya. Kan boleh juga kalau parfum di antara ibu-ibu juga boleh. Yang penting jangan buat apa lelaki lain. Ibu-ibu parfum di antara ibu-ibu tidak ada masalah. Parfum di antara mahram enggak ada masalah. Lagi kunjungan keluarga mahram semua kakak adik pakai parfum tidak ada masalah. Yang tidak boleh kalau melewati apa? Laki-laki lain. Itu aja. Suami saya dibayangi almarhum bapaknya dan ia tidur suka dihantui meninggal dalam keadaan kecelakaan dan meninggal umur 50 tahun. Suami saya suka suudzon sama orang yang dirasain. Sekarang kepalanya suka sakit dan ada panas. Apakah perlu diruqyah? Boleh aja diruqyah.
boleh saja diruqyah. Jadi dia terbayang-bayang bakalan mati umur 50 tahun. Ini suudzon ya, enggak usah seperti itu. Ya mati kapan saja ya siap aja ya. Tapi ya kalau dia merasa terganggu, coba diruqyah, siapa tahu diganggu jin. Karena jin suka yuwaswis, suka memberi bisikan-bisikan dalam hati manusia. Ya. Taib, ada lagi yang bertanya? Kalau enggak ada, alhamdulillah. Semoga mana? Ayo silakan. Menjelek-jelekan Ustaz Sunnah. Terus bagaimana untuk ketua pengurus pengajian itu untuk menghentikan atau paling tidak enggak make Ustaz itu lagi itu? Gimana ya? Intinya Allah mengatakan wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awunu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Kalau ternyata ada orang mengajarkan permusuhan, maka semua panitia ikut bertanggung jawab ya. Kalau dia ini kelepasan ya Allah kasih ampun, maaf karena dia tidak tahu bakalan seperti ini. Tapi kalau dia sudah tahu ini orang yang seperti ini, mencela sunnah, mencela misalnya, sudah jangan dipakai lagi, karena kalau dipakai lagi berarti dia menyebarkan permusuhan. Kalau dia nekat ya silakan dia tanggung jawab permusuhan yang terjadi, dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oh, cara yang santun ya atur aja sendirilah gimana cara. Kalau mau jelas-jelasan lebih bagus. Mohon maaf pengajian kita ternyata Ustadz sering, kita lagi pingin hening, tenang, Ustadz sering begini-begini, maka mohon maaf sementara tidak dulu. Begitu. Bisa saja justru dia biar dapat masukan. Bisa saja nggak ada masalah. Tapi dengan halus dan kata baik ya. Padahal Allah mengatakan demikian misalnya. Baik, sudah demikian saja kajian kita. Semoga ibu-ibu menjadi istri yang soleha, menemani semua suami-suami di dunia maupun di surga kelak. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.